Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bu. Iya, sebelumnya perkenalkan saya Nisrina Almatiara, perwakilan dari Kemenkes Indonesia. Saya yang akan melanjutkan tentang perihal negosiasi yang kemarin sempat tertunda. Oke, perkenalkan juga Bu, nama saya Salsafabila Masita Sinatria, perwakilan dari Kementerian Haji dan Umroh. Jadi bagaimana Bu? Iya, jadi yang ingin saya tuturkan adalah saya ingin melanjutkan tentang negosiasi yang sempat tertunda 3 bulan yang lalu. Tepatnya itu pada bulan Oktober 2021. Terkait tentang pemberian vaksin booster kepada para jamaah yang hanya menerima suntikan vaksin Sinovac. Sebelumnya, kami ingin memberitahukan beberapa pencapaian pemerintah dalam menangani COVID-19 ini. Oke, baik. Saya persilahkan kepada Ibu untuk menjelaskan pencapaiannya. Iya, jadi yang pertama itu Indonesia ini telah menjalani kebijakan PPKM yang dinamis, sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan. Seperti yang kita tahu, hampir seluruh negara di dunia menjalankan kebijakan PPKM sesuai dengan kebijakan negaranya masing-masing. Lalu yang kedua itu, terkait vaksinasi yang masih menjadi satu pilar dalam pengendalian COVID-19 di Indonesia. Dan terakhir, Indonesia juga berkomitmen untuk memberikan vaksin ketiga atau booster hanya kepada para tenaga medis. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan negosiasi tersebut, saya mewakili negara Arab ingin mengapresiasi terlebih dahulu kepada negara Indonesia atas pencapaian yang telah meredakan COVID-19 di negaranya. Tetapi mohon maaf, kami negara Arab juga memiliki aturan dan berkomitmen hanya untuk menerima jamaah haji atau umroh yang sudah vaksin AstraZeneca, Pfizer, Moderna, dan Johnson & Johnson. Calon jamaah yang menggunakan vaksin Sinovac dan Sinopharm tidak dapat mengikuti ibadah haji atau umroh. Jika memang sudah daftar atau mendekati tanggal keberangkatan, mohon maaf pihak kami akan membatalkannya. Seperti itu. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kembali kepada Ibu. Tetapi vaksin Sinovac dan Sinopharm itu kan sudah diakui oleh WHO. Bukannya seharusnya bisa calon jamaah tetap mengikuti sebuah ibadah haji untuk tetap berangkat? Oke, saya paham dan saya mengetahui kalau WHO mengakui vaksin Sinovac dan Sinopharm. Tetapi kembali lagi ke pembahasan kita di awal, kami negara Arab memiliki aturan dan wewenang untuk para jemaah haji yang ingin melakukan ibadah haji. Saya ingin bertanya mengenai tanggapan itu. Apa dari pihak Kementerian Kesehatan Indonesia sudah menyetujui kebijakan vaksin booster yang diberikan oleh pihak kami dalam berpergian, khususnya saat berangkat ibadah haji? Iya, jadi saya selaku perwakilan Kemenkes Indonesia juga masih membicarakan kepada pihak tenaga medis Indonesia, khususnya IDI, Ikatan Dokter Indonesia, agar memberikan vaksin booster kepada masyarakat umum yang menerima vaksin Sinovac. Lalu ada juga dari pihak Ibu, apa pihak Ibu bisa memberikan keringanan terhadap para jemaah vaksin Sinovac yang sudah mencalonkan diri untuk ibadah haji? Tentu ada. Kami masih mendiskusikan untuk memberikan keringanan persyaratan kepada para jamaah yang sudah mencalonkan diri untuk ibadah haji dan umroh. Seperti itu ya Bu. Lalu kira-kira rencana Ibu ke depannya apa Bu untuk selanjutnya? Rencana awal yang kami persiapkan, kami bekerja sama dengan Presiden Arab dan sepakat untuk menanggung seluruh biaya vaksin booster para jamaah
yang sudah mencalonkan diri untuk ibadah haji dan umroh. Tetapi tentu rencana tersebut akan benar-benar bisa digunakan kepada para jamaah yang sudah mendekati tanggal keberangkatan. Oh, seperti itu ya, Bu. Rencananya ini juga cukup menarik dan bagus ya. Tetapi pihak kami Kemenkes juga pasti tetap akan mengusahakan terkait vaksin booster kepada Presiden dan pihak terkait agar negara yang bertanggung jawab untuk menangani biaya para jamaah yang akan berangkat nantinya. Kami juga pihak Indonesia tidak mau kalau vaksin tersebut masuk dalam koridor politik. Saya mengikuti fenomena vaksin geopolitik yang seolah menjadikan pengunjung yang akan masuk ke suatu negara harus mempunyai sertifikat vaksin sesuai vaksin yang diproduksi oleh negara tertentu. Seharusnya selama vaksin yang digunakan dapat disetujui oleh WHO itu seharusnya diperbolehkan. Oke, saya paham. Tetapi kalau memang vaksin booster di Indonesia hanya untuk para tenaga medis, kami tidak keberatan untuk menerima para jamaah haji atau umroh untuk beribadah di Arab. Tetapi ada beberapa syarat yang harus dipatuhi dan diikuti oleh jamaah haji. Baik. Apa saya boleh tahu kira-kira apa aja nih syarat yang harus dipatuhi oleh para jemaah haji? Yang pertama, para jamaah harus melakukan protokol kesehatan secara benar. Dan yang kedua, mematuhi waktu karantina yang telah ditentukan oleh pemerintahan Arab. Jika ada warga negara Indonesia yang melanggar, maka kami tidak segan untuk memulangkan warga negara tersebut ke Indonesia pada saat itu juga. Hal ini agar tidak terjadi merugikan jamaah lain yang sedang beribadah. Tetapi sebelum waktu keberangkatan, pastikan para calon jamaah haji sudah melakukan tes PCR dan karantina di Indonesia terlebih dahulu sebelum berangkat ke Arab Saudi. Oke, baik. Kira-kira ada tambahan persyaratan lain dari pihak Ibu di Arab Saudi untuk kedepannya, Bu? Tambahan lain yang bisa saya berikan dari persyaratan telah ditentukan mungkin agak berat ya. Bagi calon jamaah haji yang sudah lansia, sangat dilarang untuk berpergian yang jauh. Tentunya faktor ini sudah dipikirkan secara matang-matang. Karena yang kita tahu lansia paling rentan terkena penyakit dan ini akan membuat virus cepat menyebar. Metabolisme lansia walaupun sudah disuntik vaksin juga berbeda dengan usia produktif karena daya tahan tubuh yang sudah menurun. Seperti itu ya, Bu. Baik, saya memahami kesepakatan tersebut. Pasti banyak keluhan dari kebijakan ini ya, Bu, untuk dilihat dari data para jamaah Indonesia. Memang rata-rata ini usianya lansia. Dan pastinya pihak kami juga pasti akan memikirkan permasalahan tersebut agar nanti negosiasi ini berhasil. Para calon jamaah haji tidak terlalu kecewa atas putusan ini. Oke, baik. Kalau pihak negara Indonesia bisa menghandle masalah tersebut, kami sangat-sangat berterima kasih. Iya. Oh iya, satu lagi nih, kira-kira dari pihak kami apa bisa untuk melakukan uji coba keberangkatan jamaah yang sudah mendekati tanggal keberangkatan tanpa menggunakan vaksin booster walaupun sudah melalui tes PCR dan karantina mandiri? Oke, kalau rencana itu resikonya terlalu besar ya dan akan berdampak buruk untuk negara kita masing-masing. Mungkin pihak kami, negara Arab, akan mempercepat kesepakatan pemberian vaksin booster paling lambat itu pada bulan Mei tahun 2022 sebagai uji coba pertama. Jadi diharap bagi para jemaah haji atau umroh yang mendekati tanggal keberangkatan terpaksa harus mengundur tanggal keberangkatan mereka sampai putusan Presiden Arab Saudi dikeluarkan. Oke, baik. Saya mengerti.
Kalau begitu, pihak kami dari Indonesia setuju. Tapi kami juga berniat untuk berusaha semaksimal mungkin agar secepatnya untuk memberikan vaksin booster kepada para calon jemaah haji yang akan beribadah ke Arab Saudi sebelum perencanaan pemberian vaksin dari Arab yang akan diselenggarakan sebelum bulan Mei 2022, agar tidak terjadinya akumulasi yang berakibat ricuh nantinya. Oke, baik Bu Alma, saya dan perwakilan Kementerian Haji dan Umroh yang lain menyetujui kesepakatan negosiasi tersebut. Baik, sekali lagi saya juga ingin berterima kasih karena pihak dari Arab sudah ingin bernegosiasi dengan pihak kami dari Indonesia. Sekali lagi, terima kasih. Semoga nanti ke depannya akan membuahkan hasil yang menguntungkan dan hasil yang baik bagi kedua belah pihak atas negosiasi ini. Oke, baik Bu. Saya juga sangat senang ya melakukan negosiasi ini dengan pihak negara Indonesia. Terima kasih atas kerjasamanya dan negosiasinya. Ya, terima kasih juga ya Bu sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.